Presiden harusnya ada di istana untuk cari cara agar supaya apotek itu nggak kekurangan obat. Sekarang dia justru datang ke apotek untuk memperlihatkan memang nggak ada obat. Kalau saya baca dengan cara yang dialektis itu, begitu rakyat di bawah lihat bahwa Presiden Jokowi tidak bisa memperoleh obat, maka itu pesan bahwa siap-siap kalian meninggal. Sebetulnya Presiden Jokowi melakukan hal yang berbahaya, karena dia memberitahu pada rakyat bahwa kami negara tidak akan mampu lagi mengurus kalian, nggak ada obat, jadi kalian siap-siap aja jadi jenazah gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bapak hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air dimanapun kalian berada, izinkan pada kesempatan ini saya semprot Rocky Gerung yang memang pemikirannya, lisannya sudah sangat-sangat melampaui batas, yang mana dalam setiap komentarnya itu selalu sinis pada pemerintah, selalu pesimis kepada pemerintah, selalu skeptis kepada pemerintah. Dalam bahasa Jerman itu ngebawelin pemerintah. Dalam bahasa Al-Quran, qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Orang yang selalu menebarkan kerusakan hati, pemikiran, lisan, dan perbuatan, dan juga suka bikin ribet dan bikin ribut. Nah itu Rocky Gerung bro. Komentarnya itu ya memang selalu negatif kepada pemerintah bro. Perihal yang baik-baik saja, seperti Jokowi keluar dari istana, belusukan turun ke rakyat, sambil ngecek kinerja bawahannya dan bagi-bagi sembako, oleh Rocky Gerung malah dianggap salah. Padahal bro, di bawah itu COVID lagi sangar-sangarnya, COVID lagi kejam-kejamnya. Jokowi dengan berani bro turun ke rakyat, nggak peduli tertular COVID. Nggak ada presiden yang kayak Jokowi, begitu berani turun ke bawah, padahal rakyatnya banyak yang terpapar COVID. Belusukan ke bawah ini sesuatu yang baik, teladan. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Rasulullah itu mencintai umatnya, maka Jokowi pun mencintai rakyatnya, turun ke bawah. Ini yang baik saja dijelek-jelekin oleh Rocky Gerung. Apalagi kalau misalkan yang jelek, yang salah, ya udah bro, digoreng, direndang, ditumis, sehingga berujung kepada penggulingan Jokowi. Ya seperti Ahok bro, kesalahan dari Ahok itu cuma sedikit, kurang sabar, emosian, sehingga kesalahan yang sedikit ini digoreng hingga dia harus kalah di pilkada dan dipenjarakan karena difitnah menistakan Al-Maidah 51. Ibu bapak hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air, dalam Islam itu diajarkan kita untuk berhusnuzon, untuk berbaik sangka, jangan suuzon, yaitu berburuk sangka. Mending kalau bener ini udah salah, provokatif lagi, diekspos lagi, hahaha. Udah si Rocky Gerungnya dungu, medianya pun dungu bro. Akhirnya ya bermunculanlah kadun-kadun yang dungu juga, sama-sama tukang suuzon kepada pemerintah, tebar gibah, tebar fitnah, pesimis, skeptis, sinis, bawel. Coba itu mantan Presiden SBY sekarang masih sinis pada pemerintah bu. Pak, pemuda-pemudi sebangsa setanah air, SBY dengan Demokratnya masih pesimis, skeptis, bawel pada pemerintah. Oh masih? Ya biar aja bro. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah.
Orang yang baik akan dibalas dengan kebaikan dunia dan akhirat. Orang yang jahat pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan azab yang pedih, kehancuran di dunia dan di akhirat. Saksikan saja, bro. Gusti ora sare. Aduh. Jadi kita ini jangan suuzon. Udah dosanya banyak, bro. Terus kita nularin pada orang lain. Nah, orang lain dosanya ditanggung oleh kita, bro. Liyahmilu auzaruhum kamilatan yaumal qiyamah wa min auzaril ladzina yudhillunahum bighairi ilmi. Kita dosanya yang nanggung, bro. Dosa sendiri ditanggung oleh kita, bahkan dosa orang lain pun ditanggung oleh kita. Makanya jangan suuzon. Pemerintah menerapkan PPKM level 4 diperpanjang lagi dengan dirubah kebijakan-kebijakannya yang lebih merangkul ekonomi kerakyatan. Kita husnuzon, berbaik sangka. Jangan suuzon kayak si Rocky Gerung. Dosanya itu, bro, akan membuat syahadat kita batal, sholat kita batal, zakat kita batal, puasa kita batal, haji kita batal, amalan-amalan kita batal. Yuk jadi orang-orang yang baik agar kita baik-baik saja. Jangan juga kayak keluarga SBY ya, bro, yang memang selalu suuzon, skeptis, pesimis ngebawain pemerintah. Aduh. Ibu bapak hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air. Berbicara masalah si Rocky Gerung ini, ya kita maklumin saja, bro. Dia kan gak punya agama, ateis. Jadi kalau tidak punya agama, kalau hatinya brengsek, wajar. Pemikirannya brengsek, wajar. Lisannya brengsek, wajar. Perbuatannya brengsek, wajar. Rocky Gerung ini masuk ke dalam kelompok innahu kana zaluman jahula. Kelompok orang-orang yang bodoh dan zolim. Dengan kebodohannya merasa pintar, dia berbuat jahat kepada orang lain, menebarkan gibah, fitnah, kebencian kepada rakyat Indonesia. Ibu bapak hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air. Jadi wajar kalau dia suka suuzon atau berburuk sangka. Memang sudah jadi tabiatnya. Bahkan sudah jadi pekerjaannya. Sehingga hatinya busuk, pemikirannya busuk, bahkan lisan dan perbuatannya pun busuk. Maka kata Allah, orang-orang seperti ini, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatun wa lahum 'adzabun 'adzim. Allah telah mengunci hati mereka, pendengaran mereka, penglihatan mereka ditutup. Dan bagi mereka siksa yang sangat berat, yang sangat pedih, yang sangat dahsyat di dunia maupun di akhirat. Makanya saya ketawa-ketawa aja, bro, kepada orang yang suka ngerecokin pemerintah, skeptis, pesimis, tebar gibah, tebar fitnah, tebar kebencian. Seperti Rizik Syihab dan kawan-kawan, SBY dan kawan-kawan, Rocky Gerung dan kawan-kawan. Hancur, bro, mereka itu. Saya pastikan hancur lebur. Sudah tertulis di Al-Quran kelakuan mereka itu. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Banyak orang yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhirat, tetapi mereka bukanlah termasuk orang-orang yang beriman. Kelakuannya brengsek. Maka imannya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu bapak hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air dimanapun kalian berada. Kita semua tahu Rocky Gerung ini cuma wayang. Dia ini cuma wayang. Dikendalikan oleh Cikeas, Cendana, dan Bakri. Ya, Bu. Bapak-bapak hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air, Rocky Gerung ini cuma wayang. Yang dikendalikan oleh Cikeas, Cendana, dan Bakri. Dia dibayar memang untuk menggonggong. Dia diberi panggung memang untuk menggonggong. Dalam bahasa yang sering saya kemukakan, dia ini adalah salah satu anjing-anjing politik Cikeas, Cendana, dan Bakri. Ya, sekumpulan dengan Rijal Ramli, Refli Harun, Harun Masiku, Fadli John, Ustadz Haikal, Ustadz Maher, Ustadz Tengku Zulkarnain, Habib Rizik, Khilafat, bahkan mungkin PKS. Mereka ini anjing-anjing politik Cikeas, Cendana, dan Bakri. Setuju?
Manusia-manusia kontroversial seperti Rocky Gerung ini memang dipelihara, dijaga, dilindungi. Sehingga seolah-olah mereka ini kebal hukum. Disanjung setinggi-tingginya, disuplai dana sebanyak-banyaknya, muncul di TV dan medsos sering-seringnya untuk tebar gibah, tebar fitnah, tebar kebencian. Yang merupakan peluru yang sengaja ditembakkan secara brutal dalam setiap kesempatan. Ya, tujuannya cuma satu, bro. Bikin negara chaos yang berujung kepada penggulingan Jokowi seperti Ahok. Tapi sekarang zaman medsos, bro, tidak semudah itu. Selama ada Gus A itu tidak akan terjadi. Ibu bapak hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air. Dulu Ahok masuk perangkap mereka karena sifat yang emosian, temperamental, sehingga Ahok dengan mudah terjebak. Padahal ketika itu situasi politik sangat panas. Jadi Ahok ini kurang pandai dalam menanggapi isu saat itu. Tetapi Jokowi ini beda, bro. Sangat susah untuk gulingkan Jokowi. Karena dia punya sifat sabar, cerdik, simpati. Membuat Rocky Gerung dan kawan-kawan ini ketika menebarkan jebakan, malah mereka sendiri yang masuk dalam jebakan yang mereka buat. Ya seperti Abu Lahab sama. Mau menjebak Muhammad Rasulullah SAW, malah dia sendiri masuk ke dalam jebakan yang mereka buat. Rocky Gerung, SBY dan kawan-kawan sama, Rizik Syihab dan kawan-kawan sama, ingin menjebak Jokowi, malah mereka yang masuk ke dalam jebakan yang mereka buat. Nah, si Rocky Gerung ini tugasnya menebar jebakan agar Jokowi masuk ke dalam jebakan. Jadi jangan aneh kalau selama ini Rocky Gerung sangat dongkol pada Jokowi. Dijebak kok nggak terjebak. Hebat bener ini Jokowi. Santai bang, dicaci maki diam, dihina diam, dipitnah diam. Sehingga Rocky Gerung ini dongkol. Saking dongkolnya Rocky Gerung ini selalu mengemukakan kata-kata yang tidak pantas ke Jokowi. Yang terbaru dia mengatakan bahwa Jokowi ini ngecek obat ke apotek. Dan obat yang dicari nggak ada itu sama saja memberi pesan bahwa negara sudah tidak mampu ngurus rakyatnya, sudah tidak mampu memberi obat pada rakyatnya, sudah tidak mampu menyembuhkan rakyatnya. Dan siap-siap, rakyat Jokowi ini, rakyat Indonesia ini akan menjadi jenazah. Aduh, Rocky, dasar otak tai memang gitu, bro. Aduh. Ibu, bapak hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air, ayo kita jawab. Yang pertama, sangat mustahil Jokowi menjerumuskan rakyatnya. Apalagi sampai menjadikan rakyatnya sebagai jenazah. Mustahil. Kita bisa melihat kerja yang sangat agresif, terstruktur, kreatif dari pemerintahan Jokowi untuk menyelamatkan rakyatnya, meskipun dengan mengorbankan ekonomi untuk sementara waktu. Pemerintahan Jokowi ambil resiko, bro. Pasti dicaci maki oleh rakyatnya, pasti elektabilitasnya turun, tapi semua itu diambil demi menyelamatkan rakyatnya dan menyelamatkan ekonomi kerakyatan. Jadi kita sebagai rakyat harus husnuzon ya, Bu, jangan ke bawah-bawah seperti kadun suka suuzon. Pemerintahan Jokowi ambil resiko untuk dicaci oleh rakyatnya, elektabilitasnya turun karena ingin COVID ini segera selesai, yang akan berujung kepada pertumbuhan ekonomi. Makanya Jokowi ini menekankan 3 hal pada PPKM level 4 ini. Testing, tracing, vaksin. Bayangkan, bro, 270 juta rakyat Indonesia akan ditesting, di-tracing, divaksin secara masif. Duit dari mana, bro? Berapa duit itu yang dikorbankan, dikeluarkan oleh Jokowi agar rakyatnya bisa di-testing, di-tracing, divaksin. Semuanya itu dilakukan tidak lain dan tidak bukan untuk selamatkan rakyat dan selamatkan ekonomi kerakyatan. Yang kedua, Jokowi keluar istana itu untuk ngecek, bro. Ngecek kinerja Menkes sudah sampai di mana, terutama masalah obat virus. Ngecek kondisi kesulitan rakyat sudah sampai di mana. Dan yang terakhir, bagi-bagi sembako. Karena saya yakin Jokowi sangat tahu akan keluh kesah rakyatnya. Tetapi demi kesehatan rakyat dan ekonomi,
maka pasti akan ada yang dikorbankan. Kehidupan ini akan direstart untuk the new normal yang akan kita jalani nanti. Ibu bapak hadirin pemuda pemudi sebangsa setanah air, jadi jelas ya, orang seperti Rocky Gerung ini, SBY dan kawan-kawan ini sudah sangat mustahil bisa kembali ke jalan yang benar. Mereka itu musuhnya Jokowi, musuhnya pemerintah, musuhnya Pancasila, musuhnya kebinekaan, musuhnya UUD 1945, musuhnya nasionalisme, musuhnya religius, musuhnya demokrasi. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatu wa lahum adzabun adzim. Allah telah mengunci hati mereka dan pendengaran mereka dan penglihatan mereka ditutup, dan bagi mereka siksa yang amat berat. Oleh karena itu mari kita bersatu padu untuk menghancurkan musuh-musuh negara ini dengan bahu-membahu mendukung setiap kebijakan pemerintah, husnuzon, berbaik sangka, khususnya pada masalah PPKM ini. Ingat bro, Jokowi ini muncul dari rakyat dan sudah dipastikan dia akan berjuang mati-matian untuk rakyatnya. Coba lihat SBY sebelum jadi presiden kurus, ketika lengser SBY gemuk. Tapi Jokowi sebelum jadi presiden kurus, ketika jadi presiden malah tambah kurus. Di sini kita bisa melihat siapa presiden yang tulus bekerja untuk rakyatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.